Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak.
Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kembali di minggu yang luar biasa ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita mau siapkan setiap keberadaan kita, yang terbaik kita mau persembahkan buat Tuhan. Hati kita, hidup kita, bahkan pikiran kita pagi hari ini. Biarlah semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa buat kami.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini urapan yang baru dicurahkan atas setiap kami. Basuh kami dengan darah Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami berkenan untuk Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini yang kami persembahkan yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Oh, kami mau tanggalkan segala beban, mungkin pergumulan kami. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menetapkan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh datang dengan segenap hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan yang baru turun di tempat ini dalam nama Yesus. Sehingga setiap yang hadir tidak ada yang dilewati begitu saja. Tetapi semua dilawat Tuhan, dipulihkan, diberkati. Terima mujizat pagi ini ada sukacita besar atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami yang haus, kami yang lapar, hadirat. Kami mohon menyenangkan hati-Mu. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, persembahkan yang terbaik, nyanyianmu senangin hati Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your
tempat ini kita mau angkat penyembahan kita kepadanya. Angkat pujian dan mazmur-Mu, angkat pengagungan-Mu. Oh, kami sembah Kau. Haleluya. Oh, thank you Lord. Sing haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, sing haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu. Angkat tangan kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Sing haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama sorak haleluya bagi Dia. Sorak haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Through it all. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pengagungan. Kami muliakan Engkau Raja segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki hidup kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu turun dicurahkan di tempat ini. Sehingga kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus, kami semua dilawat, kami semua dipulihkan, kami semua diberkati, kami semua terima kemenangan, kami semua mengalami kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi buat kami. Kami percaya kami akan bangkit dan menjadi pemenang. Oh haleluya.
Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Biar ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang mengalami jalan buntu ada pintu-pintu baru yang Tuhan buka buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mengalami keletihan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat dan pujian kami. Sorak-sorai pengagungan buat Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yuk bersuka cita sebab Tuhan yang berikan sukacita buat hati kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama semua saudara. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita nggak cuma diam-diam aja, nggak cuma tepuk tangan aja, tapi mulai bergerak, menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tetap di bangku saudara, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Yuk yang kompak buat Tuhan Yesus, sama-sama menari. Haleluya. Yeay, bebaskan rohmu, muliakan Raja segala Raja. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ayo kembali sini bersuka cita semua. Haleluya, nikmati kebaikan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan amin. Kasih yang menemukanku, yes, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, hidup yang kau beri dan kini, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Semua memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ayo tepuk tangan semuanya. Bersuka cita di dalam hadiratnya. Amin saudara. Haleluya. Menari seperti Raja Daud menari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Ayo semua. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Cepat saja. Semua. Ku tak akan memuji, yuk, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dengan iman. Dibebaskan, bebas, dibangkitkan, bangkit yang kau beri. Sama-sama semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Musik memuji Tuhan, tepuk tangan semuanya. Ayo menari bergerak saudara, bersuka cita. Yesus kita dahsyat.
semua sama-sama yuk. Lebih tinggi di atas kepala sedikit. Memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi semua ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk sekali lagi. Hidup yang kau beri, dan kini buat siapa? Haleluya. Tangan-tangan yang mempersembahkan hidupnya buat Tuhan, lambaikan sama-sama semua saudara. Sorak haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat kita semua. Haleluya. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, 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 yeah. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Semua bersuka cita, yuk nyanyi sama-sama semua. Hanya Kau milikku di surga, amin, amin. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan saudara, sama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sorak semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Jangan saja Allah sumber kuatku, Allah sumber. Nyanyi saudara. Yang lemah, ngomong sama jiwa saudara. Kekuatanku hanya Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi cepat saja. Allah sumber. Oh yeah. Hanya Dia satu-satunya, amin. Haleluya. Ada bagian kami di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama yuk semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sembah. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
hari ini ada berkat yang luar biasa buat kita. Amin, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beberapa saat kita mau mengucap syukur, saudara. Kita mau renungin kebaikan Tuhan. Tidak ada Allah yang luar biasa seperti Dia. Yang jadi kekuatan, yang jadi sumber sukacita. Kalaupun manusia mungkin sering mengecewakan, keadaan mungkin sering mengecewakan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Dan selain Dia, gak ada yang lain. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia hebat, Dia dahsyat, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mau bersyafaat, kita mau angkat tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Ini waktunya untuk kami berdoa, bersyafaat. Kami berdoa memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Bersama dengan para wakilnya, bersama dengan keluarga besar yang ada. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu. Kami berdoa memberkati gembala cabang GBI Kebon Siri di tempat ini. Bapak Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta istri dan keluarga besar. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu bagi hormat kemuliaan namanya. Kami berdoa buat pembicara hari ini Tuhan, Pastor Jeffrey Rama, Tuhan pakai lidah bibir perkataan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru yang mengalir melalui hamba-Mu untuk setiap jiwa yang mendengar firman hari ini. Keluarganya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan. Berdoa buat jemaat GBI Kebon Siri yang ada di rumah, yang live streaming juga yang ada di tempat ini. Tuhan berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia orang yang datang mencari Tuhan. Jadi lelah kami tidak pernah sia-sia. Untuk generasi muda yang ada, Indonesia dimanapun dalam nama Yesus Tuhan berkati. Bangsa kami perkatakan shalom. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan buat bangsa ini dalam nama Yesus. Dari presiden sampai seluruh rakyat yang ada. Dari Sabang sampai Merauke. Dilawat, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Tetap angkat tangan kita. Tetap angkat tangan kita. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, oh, terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa orang-orang yang bersandar pada kekuatan Tuhan akan selalu menang. Sebab kami tidak menggunakan kekuatan kami yang terbatas. Kami mengandalkan kekuatan Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Kekuatan Allah yang mengatasi segala problem, segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami percaya bahwa orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati tidak akan pulang dengan kecewa. Mereka akan bertemu dengan Tuhan, mereka akan mengalami jamahan Tuhan, dan mereka pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan, kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, dan biar Roh Kudus memimpin seluruh pemberitaan firman Tuhan sepanjang pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang menyambut firman katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman dari tim Praise and Worship, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Boleh kita kasih tepuk tangan buat mereka semua yang sudah melayani sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sungguh satu sukacita bisa hadir di tempat ini kembali setelah sekian tahun lamanya. Kita nggak bisa ketemu juga karena faktor pandemi Saudara. Tapi hari ini saya bersyukur bisa ketemu teman-teman pelayanan di tempat ini dan juga dengan jemaat semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema makna di balik pergumulan.
bahwa Allah tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Semua yang Allah izinkan terjadi itu ada tujuannya. Dan kita harus percaya bahwa tujuannya selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam satu kisah di Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 30. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Ayat 30 saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Saudara-saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa Yakub mengalami pergumulan. Secara tiba-tiba ketika Yakub baru saja selesai melakukan pekerjaannya, Alkitab kasih tahu kita dia seberangkan istrinya, dia seberangkan kambing dombanya, harta bendanya, anak-anaknya, hambanya saudara. Tapi Yakub tinggal di tempat itu seorang diri, dia tidak ikut nyebrang. Dan tanpa diberitahu sebelumnya, datanglah seorang asing yang kemudian bergulat dengan dia. Dan Alkitab juga memberitahu kita bahwa pergulatan itu memakan waktu yang cukup panjang. Karena dari malam hari sampai pagi hari, saudara. Karena orang itu baru pergi pada waktu fajar menyingsing. Saudara-saudara, bukankah apa yang dialami Yakub ini kurang lebih sama dengan apa yang kita alami di masa pandemi? Ada di antara saudara-saudara yang mungkin sedang naik bisnisnya, saudara baru saja menyelesaikan satu tugas yang besar, saudara mungkin baru saja menyelesaikan tender, anak-anak saudara mungkin baru saja saudara kirim untuk sekolah ke luar negeri, ke luar kota, mereka mungkin baru masuk kuliah, segala sesuatu running well dalam hidup saudara. Dan tanpa kita diberitahu sebelumnya, tiba-tiba datanglah pandemi yang merubah hidup kita, memporak-porandakan semua rencana kita, menjungkir balikan semua apa yang sudah kita rencanakan dengan baik, dan tiba-tiba hidup kita berubah. Dan seperti Yakub mengalami pergumulan itu dalam waktu yang cukup panjang, kita pun mengalami pandemi ini dalam kurun waktu yang tidak singkat. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mau saudara bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dari peristiwa yang dialami Yakub ini, saya ingin kita belajar sesuatu untuk diri kita. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya ada tujuannya. Dan sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi lewat hidup kita? Pelajaran yang pertama, bahwa melalui pergumulan, Tuhan itu melumpuhkan setiap andalan kita dan sumber kekuatan kita. Tuhan memakai pergumulan itu untuk menghancurkan apa yang kita andalkan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia nggak bisa kita andalkan. Segala sesuatu yang hari ini ada, besok tidak ada, itu tidak bisa kita andalkan. Segala sesuatu yang berubah, itu tidak bisa kita andalkan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada satu pribadi yang bisa diandalkan, yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita.
Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 berkata demikian. Dimajuin aja ke depan, saya sudah sediakan ayatnya. Nggak usah ke belakang, majuin aja ke depan. Diklik ke depan terus. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara-saudara, kalau boleh saya buat satu kalimat singkat dari ayat ini. Bahwa pergumulan itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, apa makna sendi pangkal paha di dalam kisah ini? Saudara-saudara, kita ini bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa bergerak dengan baik, goyang kiri, goyang kanan, kita bisa berjalan, berlari, bekerja, melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena tubuh kita itu ditopang oleh kedua kaki yang kuat. Tapi itu belum menjadi syarat yang cukup untuk kita bisa beraktivitas. Sendi pangkal paha kita atau bonggol kita itu harus ada di dalam posisi yang benar. Baru kita bisa beraktivitas dengan baik. Kalau saudara mengalami sesuatu di sendi pangkal paha saudara, maka walaupun saudara punya dua kaki yang kuat, saudara nggak akan bisa beraktivitas dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Nah, di dalam kisah tadi, kita tahu bahwa pergumulan itu menghancurkan, memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga Yakub terpelecok. Saudara-saudara, sendi pangkal paha dalam kisah ini melambangkan sumber kekuatan. Seringkali Allah menggunakan pergumulan, Allah menggunakan masalah, Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah melihat bahwa kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Secara tidak sadar loh saudara. Iblis itu kerjanya halus. Dia akan giring saudara, dia akan bawa saudara pelan-pelan sehingga tanpa saudara sadari, saudara yang tadinya jalannya lurus, saudara ikut Tuhan, berjalan di dalam jalan kebenaran, tanpa saudara sadari, iblis mulai melencengkan saudara pelan-pelan. Sudutnya kecil, sudutnya kecil, sudutnya kecil saudara. Tetapi sudut yang kecil berjalan dengan waktu, tambah lama dia tambah besar. Dan tanpa saudara sadari, saudara berada di dalam posisi yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang gak sadar saudara. Gairahnya mencari Tuhan itu sudah berbeda dengan pada waktu dia pertama kali kenal Tuhan. Dan gak disadari. Bahkan kalau boleh saya katakan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gairahnya melayani sudah tidak sama. Dengan seperti pada waktu dia pertama kali melayani. Kalau saya ngomong hamba Tuhan termasuk pendeta saudara. Karena itu banyak orang-orang jadi stres, banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang ikut Tuhan, itu jadi apa? Jadi bosan, boring. Saya percaya kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kalau hubungan kita dekat sama Tuhan, maka pelayanan itu gak akan pernah boring. Saudara. Kenapa? Orang yang boring, orang yang bosan pelayanan, orang yang bilang, saya sering kali dengar ada orang-orang datang sama saya, Pak saya ini merasa kering. Kenapa saudara bisa kering? Karena saudara gak nempel sama sumber air hidupnya. Halo? Bisa nangkep maksud saya? Kuncinya gampang. Kalau ada orang-orang ngomong sama saya, Pak kenapa ya saya pelayanan tuh rasa kering, saya tuh rasa bosen, saya mau istirahat aja. Itu karena saudara gak membangun hubungan yang semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Satu hal yang saya tahu, bahwa kalau kita nempel sama sumber air itu, maka aliran itu akan terus mengalir dan kita gak akan pernah kering. Justru saya pun melihat orang-orang yang dekat sama Tuhan, semakin hari semakin bergairah melayani Tuhan. Ada banyak bisnismen, dulu pertama kali kenal Tuhan, cari Tuhannya luar biasa saudara. Cinta Tuhan, cari Tuhan luar biasa. Ada banyak orang-orang yang belum diberkati dulu. Doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan saya butuh jalan keluar, Tuhan saya butuh terobosan. Cari Tuhannya sungguh-sungguh saudara. Doa malam dia ikut, doa fajar dia ikut. Apalagi doa makan dia ikut saudara. Karena kalau habis doa makan biasanya makan. Datang ke gerejanya rajin. Gereja ada 4 kali ibadah, 4-4-nya dia datang. Ibadah tengah minggu dia datang, ibadah miracle service tengah minggu dia datang. Komsel dia ikut. Kalau belum cukup sekolah minggu diembat juga sama dia saudara. Sehingga dia dapat julukan di gereja apa? Maha hadir, sedikit di bawah Tuhan. Jadi kalau nyari dia gampang, udah lu datang aja kebaktian. Kebaktian yang mana? Yang mana aja dia ada.
Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan terobosan dalam hidup saya. Tuhan senang dengan orang yang mencari Dia. Tuhan berkati orang ini. Dari gak ada kerjaan, dapat kerjaan, karirnya naik. Sampai akhirnya buka usaha sendiri, saudara. Perusahaannya berkembang. Tokonya berkembang dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Expand keluar kota, keluar negeri. Nah, apa yang terjadi, saudara? Seringkali ketika Tuhan angkat kita naik. Dari gak ada apa-apa jadi apa-apa. Ada banyak orang justru mengendorkan pegangannya sama Tuhan. Waktu tokonya udah mulai rame, minggu udah mulai gak ke gereja. Dulu dapat julukan Maha Hadir. Sekarang dapat julukan manusia sakti, karena udah gak kelihatan. Di gereja gak ada. Dan kalau ditanya sama gembalanya, Pak kemana Pak? Dulu rajin ke gereja, doa malam rajin, doa fajar rajin. Kenapa kok sekarang udah mulai jarang datang ke gereja, udah gak muncul? Aduh maaf Pak Gembala, kalau hari Minggu toko itu paling rame Pak Gembala. Jadi saya mesti bertanggung jawab atas semua berkat yang Tuhan berikan. Alasannya kayak begitu saudara. Pak Gembala saya titip perpuluhan aja ya. Nanti di sorga ada banyak perpuluhan-perpuluhan tanpa orang saudara. Karena perpuluhannya masuk surga, orangnya ketinggalan di bumi. Saudara-saudara, dengar saya dengan baik. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Ketika Allah melihat bahwa tempatnya tergantikan dengan Tuhan yang lain. Maka Allah akan memukul sumber kekuatan andalan saudara. Untuk membuktikan bahwa apa yang saudara pikir itu segalanya dalam hidup saudara, itu gak bisa diandalkan. Tuhan mau lihat, oh bapak ini apa nih yang dia andalkan? Oh tiap hari dia cari duit. Sampai gak punya waktu buat Tuhan. Sampai gak punya waktu buat anaknya. Dulu cari Tuhan, sekarang cari duit. Duit segalanya, apa-apa duit. Sampai udah gak doa lagi, gak baca Alkitab lagi, imannya kendor. Uang sudah jadi Tuhan dalam hidupnya dia. Maka Tuhan akan pukul itu. Supaya dia ngelihat apa? Ternyata yang saya pikir tanpa Tuhan saya bisa hidup asal punya uang banyak. Ternyata gak bisa. Tuhan perlihatkan kepada saudara bahwa apa yang saudara punya hari ini besok belum tentu saudara punya. Halo. Tuhan perlihatkan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang tidak kekal itu gak bisa saudara pegang. Termasuk jabatan saudara. Termasuk anak-anak saudara. Termasuk koneksi saudara. Karena itu Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Apa yang saudara andalkan dalam hidup saudara? Saudara yang memilih. Tapi Alkitab bilang jelas bahwa ketika saudara mengandalkan manusia itu seperti apa sih? Oh gue nih aman, gue punya backingan segala macam. Itu mengandalkan manusia. Alkitab bilang terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Oh gue gak perlu Tuhan. Gue punya IQ no pego. Pintar gue jenius. IQ-mu no pego. Malaikat jalan gak sengaja senggol otak saudara miring dikit jadi blow on saudara. Dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Masalah hidup dalam berkat atau hidup dalam kutuk. Itu ditentukan oleh respon saudara. Jadi hari ini saudara, jangan buru-buru nyalain Tuhan ketika saudara ada masalah. Tapi waktu saudara ngalamin sesuatu yang gak saudara mau dalam hidup ini. Waktu saudara kehilangan sesuatu yang saudara cari, saudara bangun selama ini. Hal yang pertama adalah tanya Tuhan. Tuhan, apakah semua yang hilang ini sebetulnya sudah menjadi Tuhan dalam hidup saya? Kembali kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan percaya kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Sebab hati Tuhan sesungguhnya adalah ingin memberkati hidup saudara. Tapi dia gak mau bahwa gara-gara berkat saudara kehilangan Tuhan. Karena itu Alkitab bilang apa? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi hidupnya binasa. Allah lebih mementingkan hidup saudara dibandingkan dengan apa yang saudara miliki. Sebab dia mengasihi saudara. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk uang saudara. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk harta saudara. Dia mati di atas kayu salib untuk hidup saudara. Supaya barang siapa yang percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita.
Haleluya. Ini yang pertama. Saya ingin kita introspeksi diri kita. Apakah karena saya sudah jauh dari Tuhan sehingga Tuhan perlu memanggil saya dengan sesuatu yang membuat saya kehilangan Tuhan? Apakah karena pekerjaan saya kehilangan Tuhan sehingga Tuhan perlu mengambil perhatian saya dengan cara apa? Memukul pekerjaan saya. Hari ini kalau saudara menyadari, iya ya, jangan-jangan gara-gara itu. Gara-gara itu saya kehilangan, gara-gara itu saya bangkrut. Gara-gara itu saya mengalami kehilangan sesuatu yang selama ini saya puji-puji, saya dewakan. Kalau itu yang menjadi masalahnya, balik sama Tuhan hari ini. Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Fokus sama Tuhan. Alkitab bilang cari dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Ada berita baik buat kita semua bahwa setiap pergumulan itu memiliki batas waktu. Saudara. Sebesar apapun pergumulan yang saudara alami, seberat apapun beban yang saudara pikul hari ini. Setiap masalah, setiap pergumulan dalam hidup saudara dan saya, satu hari pasti akan berakhir. Di dalam ayat yang ke-26, ayat 26 firman Tuhan berkata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Pada waktu Yakub bergumul, pergumulan itu berkata, aku gak bisa tinggal lama-lama dalam hidupmu. Aku harus pergi dari hidupmu. Kenapa? Sebab fajar sudah menyingsing. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua, saudara mungkin sedang dalam pergumulan. Saudara mungkin setiap hari berkata, Tuhan betapa beratnya hidup ini. Tapi saya beritahu kepada saudara pada pagi hari ini, seberat apapun pergumulan saudara, sebesar apapun pergumulan saudara, satu hari pergumulan itu akan berkata, aku tidak bisa tinggal lagi dalam hidupmu. Aku harus pergi, sebab fajar telah menyingsing, pertolongan dan mujizat Tuhan sudah datang dalam hidup saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Setiap masalah ada batas waktunya. Saudara-saudara, orang yang berada dalam sebuah masalah seringkali saya gambarkan seperti seorang yang sedang berada di sebuah pipa yang besar dan panjang. Ketika orang ini berada di tengah-tengah pipa itu, dia nggak bisa lihat apa-apa ke depan dan ke belakang karena semuanya gelap. Bukankah seringkali kita nggak bisa melihat jalan keluar ketika kita menghadapi masalah? Tetapi saya ingin ingatkan bahwa sepanjang-panjangnya pipa itu pasti ada apanya, saudara? Ada ujungnya. Bagaimana kita bisa sampai ke ujung itu? Tidak ada jalan lain selain kita tetap berjalan ke depan. Pada waktu kita tinggal 30 meter dari ujung pipa itu, kita akan melihat bahwa pipa itu tidak segelap sebelumnya. Ketika kita sampai di ujung pipa itu, kita melihat bahwa ternyata di ujung pipa yang tadinya gelap, yang kita tidak bisa lihat apapun, ternyata di ujungnya ada terang yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bijak berkata begini, kalau kamu gak bisa terbang, berlarilah. Kalau kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. But whatever you do, apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu tetap maju ke depan. Dengan cara apapun. Sebab hanya orang yang tidak menyerah, hanya orang yang tetap berjalan, itu akan melihat jalan keluar dan mujizat dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Amin, saudara. Saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik tentang petani kentang di Amerika. Saudara-saudara, kalau petani kentang ini dia sudah panen, maka petani kentang ini akan membawa kentang-kentang ini untuk dijual ke pasar. Dia akan masukin semua kentang itu ke dalam bak truknya tanpa dipilih, tanpa disusun. Besar, kecil, semua pokoknya dimasukin. Dia nggak ada waktu untuk menyusun. Setelah semua kentang itu dimasukkan ke dalam bak truknya, bak truk itu ditutup, petani ini akan mengemudikan truknya ke pasar. Pada waktu dia mencari jalan menuju ke pasar, petani ini akan mencari jalan yang rusak. Dia nggak akan cari jalan yang mulus, dia akan cari jalan yang rusak. Setelah sampai di pasar, ketika bak truk itu dibuka, maka sesuatu yang unik terjadi. Bahwa sebagian besar, tidak semua, sebagian besar kentang-kentang itu sudah tersusun sendiri. Nah saya mau tanya sama saudara, ya salah gak apa-apa saudara. Saudara gak akan dihukum sama Tuhan, gak akan kehilangan keselamatan. Menurut saudara, kentang yang besar ada di mana? Di atas atau ada di bawah? Oke, ya udah jangan ribut lah. Cukup.
Kentang yang besar itu ada di atas. Kenapa demikian? Karena pada waktu petani ini lewat jalan yang rusak, maka terjadi goncangan di kentang-kentang itu. Pada waktu terjadi goncangan itu kan ada rongga, sehingga kentang kecil yang ada di atas itu akan turun ke bawah. Oh, banyak bilang, oh gitu ya udahlah, yang penting saudara udah tahu sekarang ya. Sehingga pada waktu sampai di tempat, di pasar, maka sebagian besar kentang-kentang itu, kentang yang besar ada di atas, yang kecil ada di bawah. Nah saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Robert Schuller yang menceritakan ini, dia berkata begini. Kita bagaikan kentang-kentang itu. Bak truk tempat kentang-kentang itu disimpan bagaikan dunia di mana kita hidup di dalamnya. Sampai sini nangkap? Jalan yang rusak yang menyebabkan kentang-kentang itu bergoncang bagaikan masalah, pergumulan, problem di dalam dunia yang mau mencoba menggoncangkan hidup kita. Perhatikan, Robert Schuller bilang ini, kentang yang besar itu melambangkan orang yang beriman besar, percaya kepada Tuhan, tidak mudah menyerah. Walaupun dia mendapatkan goncangan, dia akan tetap ada di atas. Kentang yang kecil itu melambangkan orang yang beriman kecil, mentalnya lemah, tidak percaya Tuhan, mudah menyerah. Ketika menghadapi goncangan, dia akan ada di bawah. Pertanyaan saya pagi ini sama saudara. Saudara mau jadi kentang besar, kentang kecil? Saudara mau jadi kentang besar, kentang kecil? Saran saya jangan jadi kentang. Cukup jadi seperti kentang besar. Tetap jadi manusia aja tapi mirip seperti kentang besar, saudara ya. Jadilah orang yang bermental besar, percaya kepada Tuhan, tidak mudah menyerah. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa setiap masalah dalam hidup kita satu hari akan berakhir. Mujizat, pertolongan dan kemuliaan Tuhan akan kita lihat di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ini pelajaran yang kedua. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan adalah bahwa setiap pergumulan itu membawa perubahan dalam hidup kita. Ayat 27 dan ayat 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Berubah gak saudara? Berubah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara-saudara, arti nama Yakub di tokoh ini artinya kurang bagus ya, kita tahu ya. Artinya apa saudara? Penipu. Dan kalau saudara melihat, membaca kisah Yakub, memang nama itu sesuai dengan karakter dia. Karena kalau saudara baca kisah Yakub, saudara akan lihat bahwa Yakub itu nipu kakaknya. Demi hak kesulungan. Dia tipu bapaknya, betul? Kemudian dia tipu pamannya yang juga adalah mertuanya. Ada yang pernah nipu mertua? Jangan-jangan satu keturunan, saudara ya. Karena itu namanya, arti namanya itu gak bagus, saudara. Yakub penipu. Tetapi ayat tadi kita baca bahwa namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Apa artinya Israel? Israel artinya the prince of God, pangeran Allah. Semua katakan wow. Dari seseorang yang arti namanya jelek, yang saya yakin gak ada yang mau kasih nama anak saudara yang artinya penipu. Tiba-tiba berubah menjadi seseorang dengan arti nama yang terhormat. Yang mulia, dari penipu jadi pangerannya Allah, bukan pangerannya dunia loh. Pangerannya Allah. Ini menggambarkan satu kehidupan yang mengalami lompatan yang luar biasa. Dan kalau saya tanya sama saudara semua, berapa banyak di antara saudara mau mengalami lompatan seperti ini? Pasti semua angkat tangan. Cuma saya perlu beritahu satu hal, bahwa perubahan yang dialami oleh Yakub itu terjadi, dikerjakan Allah lewat satu media namanya pergumulan. Kan Yakub dirubahnya di tengah pergumulan, betul gak saudara? Sehingga satu kebenaran yang perlu saudara tahu, saudara mau percaya atau tidak, saudara mau tahu atau tidak, satu realita yang tidak bisa dirubah, bahwa masalah akan merubah hidup kita. Tetapi perubahannya tidak selalu seperti Yakub. Perubahannya tidak selalu baik. Ada banyak orang yang ngalamin masalah, dia jadi hancur hidupnya. Tapi ada juga orang yang mengalami masalahnya, hidupnya jadi tambah baik. Jadi apa yang menentukan perubahan dalam hidup kita? Yang menentukan perubahan dalam hidup kita adalah respon. Bagaimana saudara meresponi kondisi yang saudara alami, itu akan menentukan perubahan seperti apa yang akan saudara lihat di depan saudara. Kayak orang marah saudara.
Saya ajarin anak saya bagaimana merespon dengan baik. Kadang-kadang dia kebablasan. Jadi saya bilang apa? Orang boleh marah sama kita, tapi respon kita akan menentukan kondisinya akan jadi lebih baik atau jadi buruk. Betul gak saudara? Kita semua gak bisa lepas dari masalah. Dan masalah tidak selalu merubah hidup kita jadi buruk. Tidak, buktinya Yakub jadi lebih baik. Respon kita, sekali lagi ingat ini dengan baik. Respon kita akan menentukan perubahan seperti apa yang akan kita lihat di depan kita. Kalau saudara dalam pergumulan, saudara memberikan respon yang benar. Saudara gak kecewa sama Tuhan. Saudara tetap mengasihi Tuhan. Saudara tetap percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi ada kebaikan Tuhan. Walaupun saudara gak ngerti. Maka masalah akan merubah hidup saudara jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara akan lebih mengenal rencana Tuhan. Saudara akan lebih mengenal pribadi Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masalah. Tetapi ketika di dalam masalah saudara memberikan respon yang salah. Saudara jauh dari Tuhan. Saudara ngomel sama Tuhan. Saudara gak lagi mau ke gereja. Saudara gak lagi mau berdoa. Saudara marah sama Tuhan. Maka saya pastikan bahwa masalah akan membuat hidup saudara, merubah hidup saudara jadi pribadi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Respon itu sangat menentukan apa yang akan kita lihat di depan kita. Yang ngerti katakan amin. Tapi satu hal yang saudara gak bisa hindari, bahwa setiap masalah itu pasti merubah hidup kita. Perubahannya seperti apa? Bukan Tuhan yang tentuin, tapi saudara dan saya yang tentuin. Tapi saya dorong saudara, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu berikan respon yang benar. Walaupun saudara gak ngerti apa yang saudara hadapi, saudara jangan berjalan dengan penglihatan, tetapi berjalan dengan iman. Walaupun saya gak mau melihat apa yang saya alami hari ini Tuhan, tapi saya mau berjalan dengan iman bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan. Bahwa di dalam masalah pergumulan yang sedang saya hadapi, ada tangan Tuhan yang selalu menjaga saya. Bapa selalu mengawasi saya. Dan aku tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu siap untuk menopang saya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang keempat. Ya poin ini cuma ada 5. Sebentar lagi saudara bisa pulang. Di balik pergumulan itu ada berkat. Pergumulan adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa saudara kepada promosi yang lebih tinggi. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Perhatikan, ayat 29 ketika Yakub diberkati, kondisinya gimana? Yakub sudah memenangkan pergumulan itu. Baru dia diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa setiap kemenangan ada reward yang akan Tuhan berikan buat kita. Bukankah Alkitab berkata kalau nanti kita sampai di surga, kita masing-masing akan terima mahkota. Mahkota itu diberikan sebagai reward karena kita telah memenangkan pertandingan iman kita di bumi. Ada yang terima mahkota gembala. Mahkota gembala itu tidak selalu untuk gembala sidang. Karena gembala di sini bukan status tetapi fungsi. Walaupun saudara bukan gembala sidang, walaupun saudara tidak melayani di gereja ini. Tetapi setiap minggu saudara teleponin teman-teman saudara, ayo jangan malas ke gereja. Aduh hujan nih, udah gue jemput dah, gue pakai mobil. Saudara jemputin satu-satu bawa ke gereja, saudara kayak gembala. Saudara bawa mereka ke gereja, jemputin satu-satu di rumahnya. Kan kalau jemputin orang juga ada risikonya. Pulang mesti ngajak makan. Saudara berkorban, saudara akan terima mahkota gembala. Ayub diberkati kapan? Ayub diberkati setelah dia memenangkan ujian iman. Perhatikan gini saudara, seringkali Tuhan itu menggunakan masalah sebagai ujian sebelum untuk Tuhan melihat apakah kita bisa dipercayakan sesuatu yang lebih besar atau enggak. Anak kita sebelum naik kelas dia perlu lewat satu tahap yang namanya ujian. Ujian itu untuk apa? Ujian itu untuk melihat kapasitas anak kita. Kalau dia belum bisa untuk menerima kapasitas yang lebih besar, maka lebih baik dia tinggal di kelas yang sama. Demikian pula dalam hidup kita saudara. Banyak orang berkata, Pak saya ini lagi gak punya masalah, saya ini hubungannya lagi baik sama Tuhan.
Saya nggak berbuat dosa, saya nggak berbuat satu kesalahan pun. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Jangan-jangan Tuhan ingin memperbesar kapasitasmu. Jangan-jangan Tuhan ingin mempercayakan sesuatu yang lebih besar dari yang dia percayakan kepada saudara hari ini. Tapi dia perlu ngeliat dulu wadah untuk menampung itu. Wadah saudara bisa lebih besar apa enggak? Kalau wadah saudara nggak bisa lebih besar, maka saudara akan stay di level yang sama. Halo? Tapi kalau saudara memperlihatkan kepada Tuhan bahwa saudara sudah menyiapkan kapasitas yang lebih besar, maka Allah tidak akan menunda kepercayaan yang lebih besar untuk diberikan kepada saudara. Yang kelima, yang terakhir. Pergumulan membuat kita melihat Tuhan. Pergumulan adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Pergumulan adalah kesempatan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu bukan untuk dipelajari, tapi Tuhan itu untuk dialami. Kekristenan bukan teori tentang Tuhan, tetapi kekristenan berbicara pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja hanya untuk tahu tentang Tuhan, saudara nggak pernah mau punya pengalaman rohani, maka saudara hanya akan diisi pikiran saudara, tapi roh saudara akan kering. Karena semuanya sifatnya teori. Saudara hanya tahu orang bilang Tuhan itu luar biasa, tapi saudara nggak pernah ngerasain keluar biasaan Tuhan. Saudara hanya tahu bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi saudara nggak pernah merasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Saudara menjadi orang Kristen katanya. Tuhan itu luar biasa loh. Oh lu ngalamin apa? Enggak, katanya Bapak itu. Tuhan itu bisa menyembuhkan lo. Oh lu sakit disembuhin sama Tuhan? Enggak, katanya Ibu itu. Kayak orang buta nyanyi bintang kecil. Bintang kecil katanya. Dia gak pernah lihat. Tapi katanya bintang itu kecil. Padahal bintang itu gede, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pergumulan adalah kendaraan yang akan membawa saudara ke satu tempat yang namanya mujizat. Sebab tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Ingat ya. Tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Semakin besar pergumulan yang saudara alami, maka semakin besar mujizat yang akan saudara terima. Semua mujizat yang terjadi pasti didahului oleh sebuah pergumulan. Saudara gak bisa bilang saudara sembuh kalau saudara gak pernah sakit. Halo? Benar? Saudara gak bisa bilang saudara dipulihkan kalau saudara gak pernah terpuruk. Tetapi kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan dalam hidup saudara, saya mau katakan, saudara adalah orang yang punya kesempatan besar untuk melihat mujizat dinyatakan. Asal saudara tidak menyerah dan tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan mengeluh karena pergumulan yang sedang saudara alami. Hari ini kita tahu bahwa ternyata di balik pergumulan ada banyak hal yang baik. Pergumulan itu untuk mendewasakan kita. Pergumulan itu untuk menghancurkan kesombongan kita. Pergumulan itu untuk membuat kita melihat seberapa besar, seberapa kuat iman kita sesungguhnya. Pandemi ini saudara, banyak menguji hamba-hamba Tuhan, termasuk saya saudara. Kita bisa khotbah di gereja, menguatkan jemaat. Tetapi pandemi ini memperlihatkan kepada kita, kepada saya, bagaimana kekuatan daripada iman saya. Dan saya bersyukur saudara, bahwa saya tidak menyerah dalam hidup ini. Saya bukan orang yang digaji di gereja, karena saya tidak berkantor di gereja. Jadi saya adalah orang yang hidup atas kasih karunia Tuhan, berdasarkan pelayanan saya. Jadi saya tiap bulan nggak terima gaji saudara. Jadi benar-benar Tuhan berkati saya lewat jadwal pelayanan, memberkati gereja-gereja. Dan pada waktu pandemi 2020 saudara, seharusnya sepanjang tahun itu saudara, saya ada jadwal di Surabaya, 18 kali saya harus terbang ke Surabaya. Jadwal pelayanan di gereja, belum di kota-kota lain. Dan tiba-tiba pada bulan Maret 2020 semuanya hilang. Coba saudara bayangin kalau jadi saya stres apa enggak. Tiba-tiba pundi-pundi saya itu tertutup saudara. Saya punya keluarga, saya punya anak yang tetap harus bayar uang sekolah. Yang uang sekolahnya gak diturunin walaupun pandemi saudara. Saya punya keluarga yang harus saya beri nafkah.
Orang tua saya tinggal bersama dengan saya dan saya harus merawat mereka. Dan tiba-tiba saya seperti nggak melihat jalan keluar. Karena saya bukan seorang pengusaha, saya full time melayani Tuhan. Bapak sempat stres gak? Saya harus jujur sempat. Saya masih manusia sudah. Tetapi saya tidak membiarkan kondisi itu terjadi lama-lama dalam hidup saya. Saya ingat satu hari saya berdoa. Saya bilang gini, Tuhan, yang panggil saya jadi hamba Tuhan itu bukan maunya saya. Tapi Tuhan yang pilih. Dan saya percaya, saya katakan saya percaya bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Saya gak mau fokus sama masalah saya, tapi saya mau tanya sama Tuhan, apa yang bisa saya perbuat di masa pandemi ini. Dan akhirnya Tuhan memberikan sesuatu dalam hati saya. Saya dulu mulai pelayanan jadi singer saudara, seperti teman-teman di sini. Tapi suaranya gak sebagus ini saudara. Saya bisa nyanyi, bisa mimpin pujian. Dan akhirnya saya memberkati jemaat saudara dengan mengadakan worship night setiap hari Kamis jam 8. Gak ada khotbah, kita cuma nyanyi doa selama 1 jam, 1 jam setengah setiap hari Kamis. Dan itu saya jalani saudara selama 2 tahun lebih. Dan kemudian ketika tahun 2021 Delta merebak saudara. Dan saya tanya sama Tuhan, apa yang bisa saya lakukan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba Tuhan berikan ide, banyak orang-orang yang kena COVID, mereka isoman di rumah. Mereka gak bisa keluar, kasih mereka makan. Saya bingung, Tuhan gak ada pemasukan, suruh keluarin duit. Tuhan tuh kadang-kadang aneh saudara. Tapi saya belajar satu prinsip, tidak ada tuaian tanpa taburan. Saya tanya sama istri saya, berapa dana yang kita bisa siapkan? Enggak ada lebih saudara. Tapi saya tanya, berapa dana lebih yang kita punya? Enggak, karena saya tahu enggak ada lebih. Berapa dana yang kita bisa siapkan? Untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Akhirnya kita siapkan dana. Dan kemudian saya mulai saudara, saya buka di IG saya. Saudara yang isoman, enggak bisa keluar cari makanan, kami kirimkan makanan gratis, makanan siang dan makan malam selama 1 minggu. Dan saya mulai cari saudara, UMKM catering rumahan untuk memberkati mereka. Dan saya cari tukang gojek yang saya kenal untuk berkati mereka, supaya mereka bisa antar. Dan kemudian pada waktu dana itu habis saudara, dalam waktu singkat banyak orang yang minta makanan, dananya habis. Saya tutup itu. Maaf, kuota sudah habis. Dan teman saya telepon dari Bali, kenapa kok ditutup kok? Ya nanti kalau saya ada berkat, saya buka lagi. Udah kok buka lagi aja, saya support berkat. Dia taruh 10 juta saudara. Dan kita mulai. Tadinya saya bergerak di Jakarta Barat saja. Kemudian ada permintaan di Jakarta Utara, Selatan, Timur, Jakarta Pusat. Akhirnya saya bekerja sama dengan catering-catering di daerah itu saudara. Dan kemudian ada permintaan lagi di Tangerang. Ada permintaan lagi saudara di Bogor. Dan di Bogor ada satu orang yang terinspirasi dan dia bilang, Pak untuk wilayah Bogor saya nggak akan cover semuanya. Bapak kirimkan nama saja. Dan kemudian ada seorang di Medan telepon saya, DM saya. Pak boleh gak saya buka di Medan? Untuk wilayah Medan semuanya akan saya cover Pak. Dan kemudian terakhir kita buka di Bali. Dan selama 6 bulan saudara. Tuhan izinkan saya untuk mengerjakan itu. Dananya dari mana Pak? Dari orang-orang yang saya gak kenal. Saya gak pernah minta. Saya gak pernah pasang pengumuman. Saudara yang mau sumbang dana, tolong salurkan ke rekening ini. Saya hanya mau mengerjakan berdasarkan kepercayaan dan kapasitas yang saya punya. Tapi Tuhan alirkan berkat dari orang-orang yang sampai hari ini saya nggak tahu. Dan nggak pernah ketemu. Untuk memberkati. Hari ini saya percaya saudara. Bahwa kalau saudara ingin melihat sesuatu yang baik di balik pergumulan saudara. Saudara mesti kenal Tuhan dengan dekat. Saudara mesti belajar untuk percaya penuh dengan Tuhan. Akhir kata saya ingin katakan selamat menikmati pergumulan saudara. Dan selamat menjadi dewasa dan mengenal Tuhan lebih dalam lewat pergumulan saudara. Dan saudara harus menang supaya saudara terima promosi yang lebih besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati mendapatkan sesuatu lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau selalu mengawasi kami Tuhan.
Kau selalu melihat kami. Dan tak sedetik pun Kau lepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Aku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya aku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sekali lagi angkat hatimu, katakan dengan iman, aku percaya Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam kekuatan-Ku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam ku berserah, ku berserah di dalam. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Maria percaya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Apa yang Kau izinkan terjadi, kami percaya dalam sepengetahuan Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kepada kami seperti Yakub, supaya kami bisa memenangkan semua ujian ini. Karena kami tahu bahwa ujian ini Tuhan, itu akan mendewasakan kami. Dan akan mengikis segala hal yang tidak baik dalam hidup kami. Walaupun kami gak ngerti Tuhan, tapi satu hal kami percaya, Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya. Kita semua diberkati siang ini, amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan persembahan kita, saya akan membacakan ada beberapa nama jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dengan cepat boleh silakan bangkit berdiri kepada Saudara Librianto, Saudara Ronald, dan Saudari Veronica. Silakan bangkit berdiri, puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Kebon Sirih. Ada mungkin yang belum namanya saya sebutkan, boleh bangkit berdiri juga atau lambaikan tangan. Puji Tuhan, masih ada lagi di sebelah sana beberapa, puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Kebon Sirih. Apabila belum ada tempat beribadah tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara kembali hadir ya minggu depan. Bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau berdoa, kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa melalui firman Tuhan. Mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau luar biasa. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ini waktunya untuk kami juga turut ambil bagian. Untuk kami boleh sama-sama memberkati, memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan persembahan pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau mau beri persembahan lewat transfer, ada QRIS di depan, di bangku di depan saudara ya. Saudara bisa scan. Kita akan sama-sama lihat pengumuman lewat multimedia. Tim multimedia saya persilakan. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite. Untuk ibadah onsite minggu depan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jarod Wijanarko. Ibadah Kingdom Teens minggu depan, Minggu 5 Maret 2023 akan dimulai pukul 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Kak Jafar Tamrin. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 6 pagi. Dengan tema The Origin of Evil bersama Bapak Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramodito. Persembahan umum, syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar atau yang tersedia di depan bangku Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Dibuka kesempatan bagi anak muda untuk melayani di bidang multimedia, tim musik, tim singers, usher, greeters, dan bagi yang merindu melayani dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita akan akhiri ibadah kita. Hosanna in the high.
arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah perlindungan, damai, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.